Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B angkatan 2020. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sejarah Sastra yang dibawakan oleh kelompok 7 yang membahas mengenai sejarah sastra periode 1961 hingga sekarang. Nah, baik, yang pertama yang akan saya bahas ini adalah mengenai sastra dan politik. Jadi, sastra dan politik ini merupakan suatu kenyataan sejarah yang mengatakan bahwa sudah sejak awal pertumbuhan sastrawan-sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang serius sekali kepada politik ini. Nah, bahkan ada di antaranya yang kemudian lebih terkenal sebagai seorang politikus daripada pengarang atau sastrawan seperti Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Nah, beliau ini juga menjadi politikus dan juga sastrawan, tetapi lebih terfokus menjadi seorang politikus. Nah, demikian juga dengan para pengarang pujangga baru seperti orang-orang yang aktif sekali dalam dunia pergerakan nasionalis. Nah, para pengarang pada awal revolusi ini bukanlah orang-orang yang bersifat politis, melainkan bersifat sastrawan biasa. Nah, selain itu, Hairil Anwar juga, Pramedia Ananta, Thoer Ahdiat Kamiharja, Mohtar Lubis juga merupakan orang-orang yang mempunyai pandangan dan kesadaran tentang politik Indonesia ini. Materi selanjutnya adalah tentang manifest kebudayaan dan konferensi karyawan pengarang se-Indonesia. Jadi manifest kebudayaan ini berbunyi, kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah sebuah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektoral kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia. Di tengah-tengahnya, masyarakat bangsa-bangsa. Jakarta, 17 Agustus 1963. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Nah, manifest ini segera mendapatkan sambutan dari para warga Indonesia yang ada di seluruh pelosok tanah air ini. Di pihak lain, manifest itu sebenarnya mempermudah lektra yang sebenarnya berkampanye beserta kampanyenya ini untuk menghancurkan orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh. Namun pihak manifest ini tidak tinggal diam gitu ya. Mereka mempersiapkan konferensi pengarang yang mereka namakan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI. Nah, konferensi ini berlangsung di Jakarta bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Materi selanjutnya ini adalah para pengarang lekra. Yang pertama ada A.S. Darta. Jadi beliau ini memiliki banyak sekali nama pena, antara lain Clara Agustia, Kelana Asmara, Jogaswara, terus Roji, Barmara Potra, dan masih banyak lagi. Nah, beliau ini bersama dengan MS Azhar dan Joto AS Darta mendirikan sebuah lembaga kebudayaan rakyat atau Lektra yang didirikan pada 17 Agustus 1950 setelah 5 tahun kemerdekaan. Nah, ini dan menjadi sekretaris jenderal atau sekjen yang pertama. Nah, pada masa revolusi ini, beliau bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang bermarkas di Menteng 31, keluar masuk hutan, bergerak dari satu medan pertempuran ke medan pertempuran lainnya. Kedua, ada Nyoto. Jadi Lukman Nyoto atau Nyoto adalah seorang menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Nyoto ini juga merupakan wakil ketua CCPKI.
Tiga, ada Djobar Adjov. Beliau ini pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran di Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPRG atau MPRS, dan anggota pimpinan Pusat Lektra pada 1959 hingga 1965. Dan beliau ini juga menjadi salah seorang sekretariat Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN. Keempat, ada DN Aidit. Jadi beliau ini adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, Abdullah Aidit ini juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan atau Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. 5, ada Agam Wispi. Jadi beliau adalah seorang penulis Indonesia yang termasuk sebagai salah seorang penulis sastra eksil Indonesia gitu. Nah, beliau ini mulai aktif atau mulai menjadi seorang eksil ini orang yang hidup di pengasingan di Belanda sejak tahun 1988. Nah, beliau ini adalah seorang penyair, banyak sekali menulis sajak dan juga cerpen serta drama. Nah, materi selanjutnya ini akan membahas tentang para pengarang keagamaan. Jadi, di antara para pengarang keagamaan lain yang telah menulis sajak-sajak dan juga cerpen-cerpen yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi belum menerbitkan buku, antara lain orangnya adalah M. Abnar Romli, W.M. Bejas, M. Josabiran, Muhammad Diponegoro dari agama Islam, dan M. Popi Hutagalung, Andre Harjana, Satyagraha Horib, Suprabo, Bakti Somanto, J. Sijaranamual, dan lain-lain dari agama Kristen dan Katolik. Selanjutnya adalah sajak-sajak perlawanan terhadap tirani. Jadi tirani ini berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain Sebuah Jaket Berlumur Darah, Merdeka Utara, Harmoni, Jalan Segera, Karangan Bunga, Salemba, Tablau, Menjelang Malam, Dari Catatan Seorang Demonstran, Percakapan Angkasa, Geometri, Aviasi, Mimbar, Aritmetik Sederhana, Depan Sekretariat, 22 tahun kemudian, Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya, Doa, dan Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Dalam hal ini 18 judul puisi dalam satu kumpulan puisi tirani karya Taufik Ismail mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintahan Orde Lama. Selanjutnya adalah beberapa pengarang yang terdiri dari B. Soeharto, Bursraswanto, Bastari Asnin, dan Satyagraha Horib Soprobo. Kemudian beberapa penyair lain yang terdiri dari Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, dan penyair-penyair lain yang terdiri pula dari Saini Qasim atau Saini KM. Terus ada Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, Budiman S. Hartoyono, Sapardi Djoko Damono, Wingkarjo Wangsaat Maja, dan Budiman S. Hartojo. Selanjutnya adalah para pengarang wanita. Jadi dalam periode ini muncul nama-nama baru seperti Titit Said, S. Jazaningsih, Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, Erni Siswati Hutomo, dan Eni Sumargo sebagai pengarang prosa. Sedangkan sebagai penyair yaitu Isma Sawitri, Dwiarti Marjono, Susi Aminah Ajis, Bipsi Sanharjo, Toti Herati Nohardi, dan Rita Otero. Ada drama terdiri dari beberapa pengarang yang pada saat itu terkenal ya, yang meliputi 1. Muhammad Diponegoro, 2. M. Yuman Helmi Nasution, 3. Saini KM, dan yang keempat ada B. Soeharto. Baik, pada materi terakhir ini akan membahas tentang esai. Nah, jadi pada angkatan 45, para penulis esai ini dapat dihitung dengan jari, saking sedikitnya gitu. Nah, setelah itu bermunculan penulis-penulis esai, dan yang paling terkenal pada saat itu ialah Iwan Simatupang.
kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Horib Soprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Jadi kesimpulannya adalah pengarang-pengarang pada angkatan tahun 1961 hingga sekarang ini selain sebagai sastrawan, namun juga sebagai seorang politikus yang mempunyai pandangan dan kesadaran tentang politik Indonesia. Nah, salah satu ciri dari itu adalah yang sangat menonjol sekali pada angkatan 1961 sekarang, yaitu terbentuknya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra pada tahun 1950. Dan sebagai jenderal sekretaris yang pertama yaitu A.S. Darta, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1963 diumumkan Manifest Kebudayaan yang disusun dan ditandatangani oleh sejumlah pengarang dan juga pelukis Sejakarta. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan dari kelompok 7 Sejarah Sastra yang membahas tentang sejarah sastra periode 1961 hingga sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penggunaan kalimat ketika saya menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.